Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Salsabila Wahyu Almira, salah satu mahasiswa dari program studi psikologi Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai memori. Nah, sebelum kita membahas memori lebih dalam, mari kita ketahui apa sih memori itu. Menurut Taufin, menjelaskan bahwa memori merupakan cara bagaimana seseorang memelihara dan memanggil kembali ingatan masa lalu untuk digunakan sebagai informasi masa kini. Selanjutnya, ada jenis-jenis memori. Terdapat dua jenis memori, yaitu memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Memori jangka pendek merupakan ingatan tentang fakta, kata, bilangan, huruf, atau informasi kecil lainnya yang bertahan selama beberapa detik sampai 1 menit atau lebih pada suatu waktu. Contoh penggunaan memori jangka pendek adalah ketika seseorang ingin mengingat nomor telepon dalam jangka waktu yang singkat dari buku telepon. Namun, memori jangka pendek biasanya hanya terbatas pada 7 informasi kecil, sehingga apabila beberapa informasi baru dimuat ke dalam simpanan jangka pendek, maka informasi lama akan tergantikan. Jadi, setelah seseorang mengingat nomor telepon untuk kedua kalinya, maka nomor yang pertama biasanya sudah terlupakan. Pada memori jangka pendek, informasi yang dibutuhkan langsung tersedia sehingga seseorang tidak perlu mencari informasi tersebut di ingatannya, seperti halnya pada memori jangka panjang. Lalu, yang kedua, ada memori jangka panjang. Memori jangka panjang merupakan ingatan yang disimpan di otak dan dapat diingat kembali di masa yang akan datang. Ingatan ini dibagi menjadi dua jenis ingatan, yaitu ingatan sekunder dan ingatan tersier. Ingatan sekunder disimpan dalam jejak ingatan yang lemah sampai sedang, sehingga mudah dilupakan dan kadang sulit untuk diingat kembali. Sedangkan pada ingatan tersier merupakan suatu ingatan yang sangat melekat di dalam pikiran sehingga dapat bertahan seumur hidup dan merupakan jenis ingatan yang memungkinkan informasi dapat tersedia dalam sekejap. Nah, setelah kita mengetahui apa itu memori jangka pendek dan memori jangka panjang, selanjutnya ada tahap pemrosesan informasi dalam memori. Gimana sih prosesnya? Menurut Watt dan Travis, ada 3 tahapan proses pengolahan informasi dalam memori, yaitu yang pertama, ada encoding atau perekaman, di mana pada tahap ini informasi akan diseleksi oleh memori sensorik individu dan individu akan memilih apa yang ingin diingat. Apabila informasi tersebut tidak diperhatikan, maka informasi tersebut tidak dapat diingat kembali. Hal ini terjadi bukan karena kegagalan fungsi memori, tapi karena atensi individu tersebut. Lalu tahap yang kedua ada storage atau penyimpanan. Kapasitas memori jangka pendek itu terbatas, sekitar 7 atau kurang lebih 2 item. Namun, beberapa orang dapat mengingat 5-9 item. Tidak ada angka pasti untuk kapasitas memori jangka pendek ini, karena hal ini tergantung pada memori jangka panjang individu. Memori jangka pendek yang tidak diberikan suatu perlakuan seperti pengulangan terus-menerus, maka akan terhapus dalam jangka waktu tertentu. Lalu, tahap yang terakhir ada proses retrieval atau mengingat kembali. Menurut penelitian, semakin banyak item yang disimpan, maka semakin banyak waktu yang dibutuhkan untuk mengingat kembali data tersebut. Memori jangka pendek selain berfungsi untuk menyimpan informasi yang dibutuhkan untuk waktu yang pendek dan berperan sebagai ruang kerja untuk perhitungan mental, juga berfungsi sebagai stasiun pemberitahuan sebelum menjadi memori jangka panjang. Salah satu teori yang membahas transfer memori dari memori jangka pendek menjadi memori jangka panjang dinamakan dual memory model. Hal ini menyatakan bahwa informasi pada memori jangka pendek dapat dipertahankan dengan pengulangan atau hilang karena pergeseran atau peluruhan.
Nah, yang terakhir adalah faktor apa saja sih yang dapat mempengaruhi memori. Yang pertama ada usia. Penurunan fungsi memori terjadi seiring dengan bertambahnya usia. Hasil yang didapat dari sebuah penelitian yang menyatakan bahwa terdapat penurunan angka yang signifikan terhadap kapasitas memori jangka pendek pada usia lanjut dan memori mulai memburuk pada usia 30 tahun sampai dengan 90 tahun. Hal ini terjadi karena terdapat penurunan homovanillic acid atau HPA yang berpengaruh terhadap memori secara bertahap dari usia 30 tahun sampai dengan pertengahan 60 tahun. Yang kedua ada jenis kelamin. Jenis kelamin berpengaruh terhadap fungsi kognitif dan memori. Perbedaan aspek memori pada pria dan wanita dibuktikan dengan penelitian yang menyatakan pria cenderung memiliki kemampuan memori spasial yang lebih baik dibandingkan dengan wanita. Dan wanita memiliki kemampuan memori verbal dan lokasi objek yang lebih baik dibandingkan pria. Lalu yang ketiga, terdapat stimulasi. Stimulasi akan mempengaruhi fungsi kognitif atau meningkatkan potensi yang ada pada manusia. Sehingga pada masa perkembangan diperlukan rangsangan atau stimulasi yang berguna yang juga penting untuk perkembangan memori. Dengan stimulasi, maka akan terbentuk koneksi yang membuat korteks lebih tebal sehingga peningkatan volume sel. Pada penelitian tikus juga menunjukkan bahwa stimulasi yang diberikan pada umur berapapun dapat secara bermakna memperbaiki fungsi memori pada saat tua nanti. Lalu yang keempat, ada stres. Stres dapat mengakibatkan gangguan kognitif, seperti sulit konsentrasi dan gangguan dalam mengorganisasi pikiran secara logis. Stres yang terus-menerus dapat menyebabkan atrofi atau penyusutan jaringan saraf pada dendrit yang menekan neurogenesis dan dapat menyebabkan atrofi pada bagian hipokampus sehingga dapat mengganggu memori. Faktor berikutnya ada kelainan pada otak. Kelainan pada otak seperti trauma, kelainan cerebrovaskular, infeksi sistem saraf pusat, epilepsi, gangguan metabolik, alkohol, dan intoksikasi logam berat dapat menyebabkan kerusakan otak sehingga fungsi kognitif dan memori akan sangat terganggu apabila terdapat suatu kelainan pada otak. Lalu, faktor yang terakhir ada nutrisi. Malnutrisi dapat menginduksi perubahan dalam tubuh baik secara struktural, neurokimia, maupun fungsional pada sistem saraf pusat. Hal ini dapat menyebabkan perubahan dalam perkembangan kognitif. Sebuah penelitian menyatakan bahwa anak dengan malnutrisi atau gizi buruk menunjukkan hasil yang kurang baik pada tes atensi, memori jangka pendek, dan kemampuan visual spasial. Selain itu, kekurangan beberapa zat mikronutrien dapat menyebabkan gangguan hantaran impuls dan penurunan kemampuan belajar. Penelitian lain juga menunjukkan terdapat pengaruh hemoglobin dan fungsi kognitif pada anak. Nah, selesai sudah penjelasan mengenai memori. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like dan komen positifnya ya teman-teman.